Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Isi Tambah. Saat ini kita akan membahas bagaimana peran industri kreatif dalam tahap perkembangan subsektor kuliner yang ada di Indonesia. Sebelum memahami lebih lanjut mengenai bagaimana peran industri kreatif terhadap tahap perkembangan subsektor kuliner yang ada di Indonesia, saat ini kita akan memahami apa itu industri kreatif terlebih dahulu. Industri kreatif adalah sektor ekonomi yang mengutamakan ide, gagasan, dan kreativitas individu ataupun kelompok sebagai sumber daya utama untuk menghasilkan barang ataupun jasa yang memiliki nilai jual. Sebelum memahami bagaimana tahap perkembangan subsektor kuliner, mulai dari zaman berburu dan mengumpulkan hingga zaman digital dan informasi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu subsektor kuliner. Subsektor kuliner adalah kegiatan persiapan pengolahan dan penyajian produk, makanan ataupun minuman yang menjadikan unsur kreativitas, estetika, dan tradisi ataupun kearifan lokal sebagai elemen terpenting dalam meningkatkan cita rasa dan nilai produk tersebut untuk menarik daya beli dan memberikan kesan ataupun pengalaman bagi konsumen. Baiklah, kita akan membahas bagaimana tahap perkembangan subsektor kuliner. Mulai dari awal adalah zaman berburu dan mengumpulkan. Teknologi utama pada saat zaman berburu dan mengumpulkan adalah api dan batu sederhana. Penemuan api adalah revolusi kuliner pertama yang memungkinkan makanan dimasak dan lebih mudah dicerna. Beginilah pola konsumsi kuliner pada zaman berburu dan mengumpulkan. Manusia memakan apa saja yang mereka temui. Kemudian, tahap yang kedua adalah zaman agrikultur dan tradisional. Teknologi utama yang digunakan pada saat zaman agrikultur adalah tembikar, teknik bertani, dan fermentasi. Adanya wadah yang memungkinkan metode memasak yang kompleks, yaitu merebus atau membuat sup. Fermentasi menciptakan makanan yang awet, seperti keju ataupun acar. Kreativitas yang ada pada zaman agrikultur adalah munculnya resep regional dan cita rasa. Seperti Aceh memiliki makanan khas Kurama, seperti Sumatera Utara memiliki makanan khas Naniura, dan Ternate memiliki makanan khas Dubi. Lahirnya keragaman masakan berdasarkan ketersediaan bahan lokal, bumbu, dan metode pengawetan. Nah, pada saat inilah makanan kuliner mulai terbentuk atau makanan khas daerah, dikarenakan pola huni manusia yang akan menetap dan tidak berpindah-pindah. Teknologi utama pada zaman industri dan modern adalah pengalengan dan pendinginan dengan memanfaatkan kulkas untuk mengawetkan makanan dan adanya transportasi massal yang memungkinkan makanan diproduksi di satu tempat dan didistribusikan secara luas, yang melahirkan industri makanan kemasan dan rantai pasok global. Kreativitas yang ada pada zaman industri dan modern adalah inovasi food science, pengembangan produk baru yang awet, instan, dan memiliki nutrisi yang terukur, dan munculnya restoran cepat saji. Pada saat revolusi industri terjadi, pola konsumsi manusia berubah. Pada saat ini terlihat perubahan yang sangat drastis, yaitu semakin terlihatnya peran industri kreatif. Yang dulunya hanya memanggang dan merebus, saat ini ada banyak jenis makanan yang tersedia yang berbentuk kemasan dan cepat saji. Nah, sampailah pada tahap perkembangan subsektor kuliner yang terakhir, yaitu zaman digital dan informasi. Dan kreativitas yang terdapat pada zaman digital dan informasi adalah kuliner sebagai industri kreatif digital. Teknologi utama pada zaman digital dan informasi adalah internet, smartphone, aplikasi, dan e-payment yang memungkinkan konsumen dapat memperoleh makanan tanpa harus mengunjungi restoran tertentu. Jangkauan pada zaman ini semakin luas.
adanya cold chicken, yaitu dapur tanpa area makan, dan virtual brands, merek yang hanya ada di aplikasi online, dan hyper personalism, menu diet sesuai dengan data kesehatan digital, dan kreativitas akses adalah konsumen dapat memesan makanan dari mana saja dan mendapatkan pengalaman unik tanpa meninggalkan rumah. Dengan memanfaatkan smartphone dan aplikasi yang tersedia, kita dapat membeli berbagai jenis makanan yang tersedia dalam aplikasi tersebut dan akan diantar langsung ke rumah, sehingga kita tidak perlu keluar untuk membeli karena makanan akan diantarkan langsung ke depan rumah. Demikianlah penjelasan saya mengenai subsektor kuliner dan bagaimana tahap perkembangannya yang dipengaruhi oleh industri kreatif. Saya ucapkan kembali Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.